semuanya, balik lagi sama kita di sini. Ada Kofik dan ada gua, Hai. Laura. Kali ini, hai. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng pelatih kita, yaitu Kak Yudi. Mhm. Kita mau cari tahu nih, apa aja sih cerita-cerita di balik dari kenapa Kak Yudi bisa jadi pelatih di bidang paduan suara. Pengalamannya kayak gimana dan juga dulu tuh pengalaman-pengalaman di choir-nya tuh kayak gimana sih. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita bakal ngobrol sama Kak Yudi. Ya Laura, kali ini kan kita udah kedatangan nih pelatih kita gitu ya, Kak Yudi. Hai Halo, Kak Yudi, makasih udah mau nyempetin waktu buat ngobrol bareng kita. sama-sama. Jadi gue kenalin dulu ya. Jadi Kak Yudi ini adalah pelatih kami di Puvoir ya, sebagai yang ngebantu kami lah untuk bisa dalam bernyanyi yang tepat gitu ya, apalagi dalam choir gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrol yang kalau biasanya kita ketemu kan Kak, ngobrolinnya tentang aduh ini dikunci C atau D ya gitu, atau ngobrolinnya tentang cara nyanyi. Kita sekarang boleh lah ya kan Kak, ngobrolinnya yang lebih yang Boleh. pribadi, lebih sedikit santai gitu. Yang baru-baru inilah gitu ya kita ngomongin. Pertama, kenapa Kakak kok bisa ketemu lah sama Puvoir itu? Itu dari mana Kak? Waktu awal-awal pertama kali diminta untuk ngelatih itu dari mana? Pertama ketemu sama Pak Daniel ya, dulu ada Pak Daniel. Itu dikenalin dari pelatihnya teater, Ivan. Ivan itu satu gereja sama saya. Oh. Jadi Pak Daniel tuh nanya ke dia, ada nggak teman buat nyari ini? Lalu Ivan langsung hubungin saya, terus bilang mau nggak? Oh ya udah oke. Ya setelah itu Pak Daniel hubungin saya dan kita ketemu di Podomoro. Oh, Dulu kirain dulu kenalnya sama Pak Daniel. Tentu tidak. Pas di awal-awal Pak Daniel apa? First impression-nya gitu waktu ketemu Pak Daniel dan ditawarin jobnya ini gitu. Ya, Pak Daniel cukup jelas lah, maksudnya dan cukup fair ngejelasinnya bahwa kita punya kegiatan ini latihannya paling seminggu sekali, per latihan nanti fee-nya kira-kira segini, mau atau enggak. Jadi bukan yang ada basa-basi agak lama gitu. Langsung. Ya, jadi langsung dijelasin gini. Kalau setuju, oke. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ada pilihan lain atau enggak gitu. Langsung nanya kayak gitu. Ya itu cukup oke sih, maksudnya kan dibanding kita muter-muter dulu apa gitu kan, baru masuk ke intinya gitu. Terus apa namanya, waktu awal-awal tuh kan ketemu orang-orang kan udah ganti gitu. Tapi first impression waktu ngelihat choir yang ada di Universitas Podomoro tuh gimana sih Kak? Maksudnya apakah beda? Apakah kayaknya nih mesti banyak deh yang perlu dilatih atau gimana? First impression-nya sih challenging ya, karena orangnya dikit kan. Oh. Biasa Ya, challenging kan orangnya banyak, ini dikit. Iya, maksudnya kan kalau KUR itu kan semakin banyak orangnya, challenge-nya adalah gimana caranya menyatukan segitu banyak orang, tapi benefit-nya adalah yang mungkin kurang, suaranya kurang, atau bacaan notanya kurang, atau pitch-nya kurang, itu bisa di-cover sama teman-temannya. Nah, kalau dikit, challenge-nya adalah gimana caranya yang kalau misalnya yang kurang-kurang ini bisa jadi lebih baik. Karena kan nggak ada yang cover. Ya, maksudnya makin dikit orangnya berarti makin dikit teman nyanyinya gitu. Dan gimana caranya kedengeran tetap seperti paduan suara, karena makin dikit tentunya ya udah jadi vokal grup kan. Kalau vokal grup itu kan biasanya ya 8 gitu. Kita ada kategori small choir lah. Small choir itu di bawah 20 dan kita masih masuk kategori small choir. Cuma ya itu semakin dikit orang ya berarti kemampuan individualnya harus semakin baik sebenarnya ya. Jadi kalau kalian lihat small choir yang bagus-bagus gitu ya, yang di lomba, karena memang individual mereka juga udah bagus. Nah, gimana caranya individual yang belum profesional ini tetap bisa terdengar baik. Nah, itu challenge untuk terutama di KUR Podomoro ya, Podomoro Choir. Pertama kali Kak, waktu kan sekarang udah jadi pelatih lah gitu ya untuk berapa KUR gitu kan. Waktu pertama kali kenal choir itu sejak kapan sih? KUR itu sejak SMA. Jadi saya kan ada belajar alat musik, belajar lekton dulu. Tapi juga cuma sebentar banget, cuma nggak nyampe 1 tahun, cuma berapa bulan. Habis itu saya belajar sendiri. Terus nyanyi juga jadinya belajar sendiri lah anggapannya gitu kan ya. Terus dulu suaranya dibilang sangat jelek gitu ya. Jadi
kalau misalnya suruh nyanyi depan kelas itu, mendingan jangan lama-lama, satu baris saja udah langsung duduk lagi gitu. Jadi Oh. pas SMA, kebetulan ketemu paduan suara SMA yang pelatihnya itu dari BMS. BMS itu Batavia Madrigal Singers, dan dia alumni yang sama dulu kan paduan suaranya di Canisius. Sampai sekarang kurnya masih ada, namanya Ursula Canisius Voice. Nah itu pertama kali banget tahu, oh ada teknik ya untuk yang buat suara sedikit lebih baik gitu kedengarannya dari paduan suara. Nah mulai dari situ baru benar-benar belajar. Nah setelah lulus, kenapa bisa jadi pelatih? Karena saya juga jadi asisten pelatih di paduan suara yang sama itu. Nah habis itu baru kayaknya melatih itu enak ya gitu. Tapi mesti kayak ada mungkin lewat ujian dulu atau apa gitu. Itu ada nggak? Untuk jadi pelatih? Iya. Di Atau Indonesia nggak ada. oh nggak ada. Yang penting Ya memang passion nggak ada. aja. Karena ya mostly pelatih kur di Indonesia itu, ya terutama di Indonesia maksudnya ya, itu semua belajar dari pengalaman. Maksudnya jadi mencoba ngelatih, habis itu nganalisa gimana caranya buat orang ini jadi lebih baik, dan ternyata kalau berhasil berarti bisa dipraktekkan ke kur lain. Jadi lebih ke arah itu, jam terbang. Karena kan saya ngelatih kan berarti kan dari tahun 2003. Ya sampai sekarang kan ya, udah hampir 17 tahun lah gitu kan. Jadi ya baru bener-bener grasp cara ngelatih yang baik itu juga setelah 4-5 tahun ngelatih kayaknya deh. Tapi waktu SMA kayak udah kenal choir gitu. Tapi waktu ke kuliahnya itu nggak ngambil jurusan musik gitu atau itu enggak ya? Ya Nggak dulu sampai ya enggak gini. Maksudnya kalau kuliah musik saya nggak pengen ambil di Indo. Maunya tuh di luar gitu. Tapi kalau keluar tentu ada biaya, ada scholarship dan sebagainya. Misalnya kan butuh scholarship, dan di luar itu mereka teori musik itu sangat dipentingkan. Teori musik, kemampuan musikalitas dengan not balok dan sebagainya. Sedangkan saya belajar sendiri kan. Jadi karena belajar sendiri jadi teori musik itu agak kurang terlatih gitu kan. Jadi kayaknya nggak lolos lah kalau ngambil scholarship di luar gitu. Jadi ya kalau di Indo kan bingung gitu. Mau ambil di mana ya? Kan di Jakarta tuh dulu nggak ada kayaknya kan dulu. Jadi ya paling UPH gitu kan, UPH, terus di BSD juga ada conservatory. Saya di ISI di Jogja apa di mana itu jadi harus keluar kota. Saya nggak gitu pengen juga gitu pergi keluar dari Jakarta karena pengen bantu keluarga saya juga gitu kan. Jadi saya nggak mau sampai keluar kota dan sebagainya. Ya akhirnya karena papa saya suruh kuliah yang saya suka. Tadi disuruh ekonomi, saya bilang saya nggak mau ekonomi. Saya bukan ekonomi jelek ya, saya nggak bakat sama sekali di ekonomi. Ulangan ekonomi dulu waktu SMA tuh nilainya either 40, range-nya tuh 40 sampai 60 kayaknya, nggak pernah di atas itu. Ya, jadi dia tanya mau kuliah apa yang suka. Nah, saya sukanya biologi, tapi nggak mau kedokteran. Nah, kebetulan ketemu bioteknologi di Atma. Berarti kan kalau yang musik itu sekadar ya udahlah kalau nggak bisa keluar ya nekunin aja sebagai hobi aja gitu. Iya, lebih ke itu. Hobinya kan saya hobi ngulik ya. Jadi mencari tahu. Saya sangat-sangat curious orangnya. Jadi ketika saya menghadapi masalah gitu, ini orang kok nggak bisa bener ya, saya akan langsung cari cara gimana caranya supaya dia bisa nangkep apa yang saya mau. Karena tiap orang itu kan daya tangkapnya beda-beda dan cara ngertinya beda-beda gitu. Bukan as a hobby, habis itu ya sambil jalan, enggak gitu. Karena saya tetap nyari tahu gimana caranya latih yang lebih efektif lagi, selalu kayak gitu. Akhirnya milih bioteknologi. Seru nggak maksudnya selama kuliahnya? Seru. Karena saya senang biologi intinya kan. Dulu waktu SD suka ikut lomba IPA gitu-gitu kan. Memang demen. Cuma saya nggak senang ngafalin sesuatu yang mirip-mirip. Makanya saya benci banget anatomi. Segitu banyak part dan kayaknya mirip-mirip namanya gitu. Saya susah ngafalnya gitu. Makanya bilang, mendingan nggak usah kedokteran deh gitu kan. Kalau fakultasnya namanya teknobiologi by the way. Ya, jurusannya bioteknologi, tapi fakultasnya teknobiologi. Saya di biotech itu hafalannya lumayan lebih terjurus lagi. Ya, saya lebih gampang hafalnya kalau di biologi lah. Yang lebih teknologi tapi ya, nggak yang sampai anatomi. Kalau biotek berarti apa yang dipelajarin kira-kira di situ? Secara garis besarnya biotek tuh mainly apa? Kita belajar sebenarnya semua yang bentuknya mikro. Jadi mikrobiologi, jamur, dan tentunya DNA, RNA. Gimana caranya proses replikasi DNA, apa itu DNA, terus kita mengenali yang namanya yang sekarang marak banget dipakai orang itu PCR itu ya. Kita dulu juga belajar itu. Ya maksudnya lebih ke arah itu sih. Banyak kan yang dipelajari tentang genetik gitu kan, materi genetik. Nah, nanti pengembangannya ada yang untuk bioremediasi itu ya. Bioremediasi itu ada namanya GMO, genetically modified. Jadi kayak padi yang tahan hama itu
salah satu contoh aplikasi dari food technology, karena itu sebenarnya cabang dari bioteknologi. Selama di kuliah tuh gitu kan, selama 4 tahun apa akselerasi 4,5. gitu? Saya 4,5. Oh, 4,5. Saya tipe yang kuliah nggak mau cepet-cepet. Selama masa kuliah gitu yang paling diingat apa? Apa ada kejadian yang wow gitu yang sampai sekarang tuh Justru masih yang paling berkesan selama kuliah adalah paduan suara Atma, bukan fakultasnya. Oh iya, selama kuliah aktif juga di paduan suaranya. Ya, justru saya juga banyak belajar juga di paduan suara Atma gitu ya. Karena pelatihnya itu namanya Lucia Kusmawardani, itu bagus banget. Itu pelatihnya oke banget, dan dia juga belajar dari orang-orang yang hebat gitu kan. Yang saya tahu salah satunya itu kan Tommy Prabowo, itu juga salah satu ikon konduktor Indo yang lulusan Jerman, dan tapi dia ini kan ya, jadi belajarnya lebih ke orkestra sebenarnya. Belajar lebih ke orkestra, cuma dia pelatih vokal juga, dan dia juga ngelatih di katedral itu si Tommy itu, dan Dani ini juga belajar dari banyak orang yang lain juga yang oke. Jadi saya pertama kali ketemu Dani terus ngelihat dia ngelatih, wah ini inspirasi saya nih. saya banyak ngambil ilmu dari Kak Dani ini sebenarnya. Ngomong-ngomong orkestra ya Kak, sebenarnya kayak kira-kira baru akhir-akhir ini saya udah mulai suka sama sesuatu yang orkestra gitu, yang klasik gitu. Cuman kan di Indonesia kan kurang berkembang lah ya orkestra itu. Enggak, kurang diminati aja sih. Kalau dibilang berkembang, sebenarnya Indo tuh berkembang jauh banget. Kita bisa lihat dari Twilight Orchestra yang tarafnya itu udah bukan nasional ya. Twilight Orchestra itu udah taraf internasional sebenarnya. Mereka udah layak untuk main di luar negeri juga gitu kan ya, maksudnya main di luar negeri dan diapresiasi. Ya kan, karena ini datangnya dari barat ya, ininya kan semuanya, dan salah satu orkestra terbaik Indo tuh Twilight. Nah, ada orkestra gereja ya, kalau kalian pernah dengar di Aula Sinfonia punya, gerejanya Pendeta Stephen Tong, itu mereka juga punya orkestra, saya lupa namanya persisnya, tapi itu juga bagus. Jadi maksudnya orkes di Indo itu banyak yang baik, cuma karena kurang diminati, kurang terkenal, itu aja. Lihat kalau di bawahnya orkestra terus di atasnya kan ada choir gitu. Itu Ya, rasanya gimana sih Kak? Pernah nggak Kak untuk kayak gitu? Pernah, waktu itu pernah nyanyi bareng Twilight soalnya. Oh, bukan saya di Twilight Chorus, kan Twilight Orchestra kan punya Twilight Chorus juga kan ya, yang kurnya. Waktu itu Atma itu pernah konser gabungan sama orang-orang Twilight Chorus. Waktu itu gabung juga sama satu kampus lain, tapi saya lupa apa. Jadi kita bertiga waktu itu. Nah, saya 2 kali nyanyi bareng sama Twilight Chorus, dan kalau ditanya gimana rasanya itu kan megah gitu ya. Maksudnya kan biasanya iringan musik tuh paling cuma separate doang gitu kan di depan, cuma keyboard doang, atau mungkin cuma small band gitu. Waktu diiringin orkestra dan mendengar orkestra live, itu rasanya beda banget gitu. Kayaknya enak banget. Waktu itu apalagi pembawainnya kan lagunya yang saya ikut ya waktu itu ya. Waktu itu pas bawain lagunya Final Fantasy yang Sephiroth theme. Ting 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 ting. Waktu itu keren banget lah. Waktu itu ada Kevinnya juga main. Ya, saya suka nontonin gituan juga. Kalau misalnya, kalau nggak salah tuh ada satu channel TV yang suka nayangin orkestra, waktu itu tapi lupa channel TV apa itu. Nah, itu yang sering tampil di situ tuh orkestranya si Sinfonia itu, Aula Sinfonia. Oh, saya nontonnya ini Kak, yang kayak teater gitu, cuman teater musikal gitu. Jadi ada orkestranya terus ya. Orkestranya yang di tengah itu, terus yang kurnya penyanyinya di pinggir-pinggir itu bukan? Iya, jadi main peran gitu. Jadi main peran juga. Carmina Burana kayaknya ya. Gak tahu. Saya nontonnya yang kayak opera Carmel. Opera ya. Carmen. Ya. Carmen iya. Ya, itu. Wah. Betul. Itu Batavia Madrigal. Iya, itu yang pakai bahasa Perancis dan itu keren banget. Ya, itu juga salah satu kur terbaik Indo ya. Maksudnya yang memang udah juara di luar negeri ya. Kan dia terakhir dapat juara Grand Prix ya, BMS itu di Tolosa kalau nggak salah. Tahun kemarin apa 2 tahun kemarin, saya lupa sih. Tapi itu ya salah satu kur terbaik Indo lah. Kadang saya angan-angan juga ya, kalau misalnya, wah kapan gitu kan kita bisa mentasin, ya nggak sampai setinggi itulah standarnya, tapi seenggaknya ya nggak bisa berharap sih di. Nggak tahu ya. Berharap nggak apa-apa justru, itu kan namanya visi. Nah, tinggal nentuin misinya gimana supaya kita bisa mencapai visinya gitu kan. Ya visi jangan rendah. Nggak apa-apa kalau memang kita mau bikin kayak gitu. Saya juga senang-senang aja kalau misalnya kalau mau bikin kayak begitu. Tinggal gimana kita kumpulin SDM-nya, gimana kita menyatukan minat anak-anaknya semua bahwa kita pengen bikin ini bareng-bareng. Jadi maksudnya yang nggak bisa jalan tuh kadang-kadang kalau ini mimpi satu orang dan tidak sejalan dengan mimpi anggota tim yang lain gitu, teman-teman yang lain. Nah, kita maunya kalau semuanya itu punya visi yang sama,
kita pasti bisa nyampe. Walaupun susah, tapi pasti nyampe. Tapi kalau visi udah beda-beda, nah kita mau ke visi yang mana? Nah ini kan yang susah. Ya, sebenarnya makin banyak, makin besar kurnya, biasanya itu visinya akan lebih gampang diarahkan sebenarnya. Karena orang-orang yang udah banyak ini, terserahlah, gue mau ikut aja gitu kan. Tapi kalau orangnya dikit, biasanya setiap orangnya akan lebih punya visi masing-masing. Nah, itu yang lebih challenge juga. Kalau buat saya ya, pengalaman saya di kur yang besar, banyak kan kalau ditanya, kita mau bikin apa? Terserahlah. Tapi kalau kurnya kecil, kita mau ini, kita mau ini, kita mau itu, gitu. Nggak mungkin nggak semua, tapi pengalaman saya dengan kur yang besar dan kecil seperti itu sih. Waktu itu kan kita pernah ya, waktu itu closing OMB itu yang tahun lalu itu yang kita main di Neo Soho itu. Main peran yang kita jadi rakyat itu ya. Itu, iya, oke. Itu kalau nggak salah ya Lau, kemarin Halim bilang itu yang paling berkesan ya, Bu. Iya. Kalau nggak salah. Katanya itu yang paling berkesan pas ditembak mati. Ini berkesan buat Halim ya maksudnya? Kalau kakak gimana waktu itu gimana rasanya? Ya kita juga nggak nyangka sih kakak mau ikut gitu. Thank you banget kayak sampai wah mau ikut. Nggak, sebenarnya kayak nggak masalah karena lebih ke arah saya punya tanggung jawab dengan paduan suara ini gitu. Jadi saya akan melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk membuat paduan suara ini at least menjadi lebih baik tentunya kan gitu ya. Kalau ditanya tentang teater-teateran, saya bukan penikmat teater yang kayak gitu. Jadi saya lebih suka yang Broadway musical. Saya nggak masalah karena saya juga senang aja acting karena kita suka pura-pura ya. Dari kecil juga kita suka berpura-pura gitu. Itu udah acting dari kecil lah pasti. Cuma maksudnya biasanya tema yang diangkat itu kalau teater kita itu lebih ke arah realis mungkin ya. Jadi isu-isu yang bisa diangkat di dunia nyata gitu ya. Saya lebih suka yang magical, yang fiction. Dan lagu-lagunya saya lebih senang aja. Bukan jelek teaternya, sama sekali enggak. Ini masalah preference doang gitu. Karena memang saya bukan penikmat teater aja sih. Waktu itu saya pernah pernah latihan teater yang Sampek Engtai. Dulu sempat ada si saudaranya Nano Rianti Arno itu pernah datang ke Atma waktu itu. Terus dia mencari talent untuk menampilkan Sampek Engtai, tapi semua pemainnya itu dari mahasiswa. Waktu itu Atma juga ada dan saya ikut audisinya, terus lolos waktu itu. Nah, waktu kita lagi belajar peran dan sebagainya, saya nggak menemukan kok saya kayaknya nggak bisa meranin dengan baik gitu ya. Jadi saya mundur. Nggak, cuma takutnya kan karena saya nggak bisa sesuaiin ekspektasinya, ya pasti kan nanti daripada jelek kan sayang gitu kan. Karena saya nggak nemuin gimana caranya. Tapi waktu saya bikin musical sendiri, saya sangat-sangat tercelup, terendam, tenggelam ya. Ya itulah, immersed with the script. Jadi waktu bikin, terus waktu ceritain talentnya untuk nanti kamu bikinnya kayak gini, nanti dialognya kira-kira seperti ini, intonasi kayak gini, itu jauh lebih enak buat saya gitu. Jadi kalau yang kemarin itu saya sekedar saya bisa bantu, tapi pasti saya nggak bisa tampil dengan baik aja sih. Gitu. Ngomong yang kayak gitu, kalau waktu itu kan kakak pernah ya bikin video yang Les Miserable itu. Ya Les Miserable ya. Nah itu tipe-tipe yang kayak gitu yang. Ya. Gitu. Kan saya nonton pertama kali Les Miserable itu pakai DVD waktu itu ya. Itu minjem DVD temen kayaknya kalau nggak salah. Cuma kayaknya kondisi nontonnya agak kurang pas ya waktu itu ya. Jadi saya ketiduran di tengah-tengah karena nontonnya tuh sambil tiduran, sambil di beanbag, terus kan lama-lama terus nggak ada cemilan kan. Jadi lama-lama gitu kan. Jadi bukan Les Miserable jelek gitu kan. Abis itu saya nonton lagi itu di bioskop yang main si Hugh Jackman. Oh ya. Ya kan? Tahu kan ada kan ya? Iya. Tahu, saya nonton 2 kali. Nah, pas nonton itu dari awal sampai habis, biarpun saya cemilannya udah habis maksudnya ya. Saya nggak tidur sama sekali. Nah, ini kondisinya bagus berarti gitu kan. Nah, ya itu saya cukup suka lah. Makanya saya juga cukup familiar dengan lagu-lagunya. Iya sih bagus banget maksudnya kayak musikal tapi nggak gitu musikal gitu ya. Ya dia kan salah satu musikal yang mengadopsi omongan yang dilaguin ya. Jadi kan di dalam satu musikal itu nggak ada yang benar-benar pure ngomong. Semuanya ada melodinya. Biarpun ada yang rap gitu kan, misalnya pas Hugh Jackman menyadari yang lagu What Have I Done itu kan dia pertama nggak nyanyi dulu, tapi di partitur itu sebenarnya ada nadanya.
Iya. Nah gitu. Tapi itu boleh lah dijadiin Oh, agak ngomong, nanti baru masuk melodi. Nah itu kerennya musical, gimana kita bisa gabungin. Oke, yang di sini kita bikin agak sedikit ngomong aja, yang di sini kita bikin baru masuk ke melodi aslinya gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya satu lagu kita ngomong terus gitu, nggak mungkin. Tapi juga gimana cara dia mau nyampein emosinya. Kalau misalnya dia nyanyi terus mungkin nggak gitu dapat. Kalau misalnya yang bagian ini diomongin dikit, bagian ini diturunin dikit, mungkin emosi lebih dapat. Nah itu kan dari kita ya, para aktornya gitu ya, yang menyanyikan, yang melakukan. Nah kalau teater kita jarang banget ya yang kayak gitu ya. Maksudnya banyak kan bentuknya adalah monolog atau enggak dialog teatrikal ya. Jadi kan kadang-kadang kalau teatrikal kan intonasinya beda dengan kita ngomong biasa gitu ya. Terus tadi kan yang tentang orkestra, kakak bilang kalau di sini udah berkembang, tapi minat orang nggak ke sana gitu, maksudnya nggak gitu suka preferensi musik yang kayak gitu. Kalau menurut kakak gimana? Kalau sekarang di Indo lah gitu, orang tuh sukanya musiknya kayak gimana sih gitu? Itu luas banget Bentuknya. ya. Jadi kita kalau ditanya pemetaan minat itu pasti sangat-sangat diverse. Cuma maksudnya menurut saya penikmat orkestra itu mulai naik karena setiap kali Jakarta Philharmonic itu konsernya gratis tapi RSVP dan selalu sold out. Terus udah gitu sekarang ini yang lumayan naik daun yang terkenal itu mulai dari 6 tahun terakhir itu adalah Trust Orchestra. Itu di mana itu teman saya yang bentuk itu ya. Dulu dia dari sekolah musik di Sunter, terus dia bikin Trust Orchestra yang sekarang sudah besar, anggotanya itu banyak banget, dan mereka gelar konser setiap tahun, itu juga selalu sold out, ya dimana sebenarnya lagu-lagu ini mainin bukan lagu klasik, lagunya justru banyak kan lagu-lagu soundtrack film, lagu animasi, atau lagu apa. Tapi itu kan menurut saya sebagai salah satu cara untuk menarik orang menyukai orkestra, apapun yang lagu yang dimainin maksudnya ya. Mungkin kalau misalnya orang kita nggak kenal lagu klasik ya banyak kita yang nggak dengerin lagu klasik dari kecil, mungkin yang tahu itu yang belajar gitu kan. Jadi gimana cara mereka supaya bisa menikmati orkestra dengan lagu-lagu yang mereka tahu gitu. Itu salah satu cara Trust untuk mengangkat orkestra. Nah kalau Jakarta Philharmonic itu agak beda, mereka mau tetap di jalan klasik gitu ya. Cuma menurut saya penikmatnya masih cukup banyak juga dan memang bagus gitu. Karena orkestranya bagus, buat saya lagu apapun yang dimainin kalau emang orkestranya bagus pasti akan menarik minat sih gitu. Kalau sekarang nih ya, maksudnya ini kan kita podcast kan yang ngisi kekosongan YouTube lah. Terus juga kan kita podcastnya jadi kayak Zoom aja gini, yang bentar lagi udah mau habis ya. Iya. Jadi karena lagi pandemi gini, kira-kira berasa nggak sih Kak? Maksudnya ada bedanya nggak gitu antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi gitu, terutama ya di ngelatih choir-nya gitu. Kalau ditanya beda, pasti beda banget ya. Baik. Kalau dulu maksudnya kita kalau ketemu offline, saya bisa ngelatihin, karena ngelatihinnya 2 arah, jadi saya contohin, saya langsung denger gitu kan ya. Sekarang kita nggak bisa gitu kan. Dan itu kan sebenarnya lebih hemat waktu. Misalnya, oke, sekarang suara tenor, sekarang suara sopran. Suara means bareng-bareng. Nah, kalau di online nyanyi bareng-bareng pasti bunyinya seru kan. Nggak ada rapi-rapinya, dan saya nggak tahu siapa yang salah gitu kan. Ya kan karena masuknya aja nggak bareng gitu. Nah kalau misalnya pas nyanyi bareng-bareng, saya dengar langsung, itu jauh lebih ketahuan siapa yang tadi masih salah atau apa. Jadi sangat-sangat menghemat waktu, lebih efisien, dan lagu itu cepat selesai gitu. Nah kalau kita sekarang di online, satu lagu aja ya bakal jadi berapa pertemuan, karena bahas per orang aja itu bisa 15 menit, 10-15 menit, itu untuk ngelatih satu orang. Bayangin kalau kurnya banyak. Jadi salah satu kur yang saya latih, kita latihan akhirnya dibagi per suara. Jadi harusnya kita seminggu itu 2 kali, Senin dan Kamis. Ini jadinya sebulan ada 4 kali masing-masing sopran, alto, tenor, dan bass. Jadi setiap seminggu 1 suara doang. Seminggu 2 suara. Jadi misalnya Senin Kamis pertama sopran alto, Senin Kamis kedua tenor bass. Terus lanjutannya sopran alto lagi, terus tenor bass. Tapi itu Senin hanya sopran, Kamis hanya alto. Senin lagi hanya tenor, Senin lagi hanya bass. Itu pun tetap makan 1,5 jam. Karena saya harus nyoba satu-satu. Nah, bayangin kalau misalnya anggota kurnya like 30, 40. Nggak kebayang latihannya mesti wow gitu kan. Kalau kalian pernah dengar Paramabira, itu paduan suara binus, mereka anggotanya cukup banyak. Dan mereka latihan setiap hari. Itu pelatihnya luar biasa, pelatih namanya Pepi. Itu dia mau fasilitasi latihan hampir setiap hari itu
untuk nyobain bener-bener memastikan tiap anak tuh nyanyi dengan baik. Jadi kayak yang les private lah. Jadi mungkin satu orang 1,5 jam. Saya nggak kurang tahu detailnya, tapi ada latihan per orang dan nggak cuma 15 menit gitu. Jadi dia bener-bener memastikan semua anak ini nyanyinya bener. Dan itu orangnya banyak. Permawira tuh banyak banget orangnya. Mereka soalnya udah keluar negeri juga. Kayak benar-benar berubah banget ya dari Wah, sangat-sangat. sebelum. Dan saya harus bikin lesson plan. Itu yang paling berubah. Dulu saya bikin itu, oke, kita mau latihan apa? Saya langsung, mungkin ini akan selesai dalam 2 minggu, ini akan selesai dalam 3 minggu, hari ini kita akan mastiin ini, kita akan nyelesain ini. Sekarang nggak bisa. Saya harus memastikan kalian benar-benar oke kan, berarti saya harus bikin lesson plan-nya itu, hari ini mau ngapain aja dan siapa aja, terus lanjutannya dari plan ini, untuk next-nya, biar nyambung, saya belajar apa, terus apa yang bisa di-upgrade dari yang sebelumnya. Wah, itu buat saya yang nggak pernah bikin ya. Ya, walaupun ini sebenarnya saat yang tepat untuk menaikkan musikalitas individual ya. Maksudnya kan kalau dulu kita banyak belajar lagu, nggak banyak nekenin musikalitas individual. Nah sekarang dengan ada lesson plan, saya jadi menekankan kan, ya kan di Puvoair kan kalian juga udah ngalamin ya, gimana kita belajar ketukan, kita belajar bunyiin not, kita kenal apa itu scale. Maksudnya dengan menanamkan ini nanti pas kita ketemu, hopefully musikalitas kita naik. Gitu, karena kita baca partitur akan jadi lebih cepat harusnya gitu ya, dan kita kemungkinan untuk falesnya sedikit lebih rendah harusnya gitu ya. Semuanya harusnya kan itu idealnya kan, nggak semua orang sama gitu ya. Jadi yang pakai lesson plan ini kan Puvoair, tuh saya juga ada ngelatih di Ursula, itu mereka juga pakai lesson plan, dan semua kur minta virtual choir ya kan, itu yang paling berubah ya, dimana saya harus ngerjain semuanya untuk semua kur ya. Aduh, mungkin terakhir deh Kak, kesan-pesan dong buat kita yang udah berapa, setahun lebih ya, hampir 2 tahun? Iya, setahun lebih bener. Hampir 2 tahun. Iya, hampir ya. Ya gimana Kak, kesan-pesan? Kita kan mulainya Agustus kan? Nggak tahu sih Kak, saya diingetin sama Google Foto gitu ya. Iya. Kok udah ada Kak Yudi gitu di tahun lalu. Apa jangan-jangan udah 2 tahun ya? Lupa tahun rasanya. Udah 2 tahun ya? Iya, udah 2 tahun. Pesan-pesan yang pasti keep solid lah. Karena Puvoair ini kan orangnya dikit, jadi jangan sampai makin dikit gitu kan. Jadi dari BPH-nya itu juga selalu, terutama dari BPH maksudnya, harus lebih banyak engage ke anggotanya. Supaya anggotanya juga merasa saya di grup yang merangkul. Bukan ketemu pas latihan doang gitu. Itu yang bikin susah merangkul anggota kalau misalnya mereka cuma mikir grup ini ada hanya untuk latihan. Terus itu nggak pernah ngobrol, nggak pernah ada interaksi apa-apa gitu. Jadi kalau kitanya solid, kita lebih gampang untuk narik anggota baru. Dan tentunya kita akan majunya bareng-bareng. Kalau misalnya kita nggak solid, majunya sendiri-sendiri, ya lalu yang lain tertinggal ini mungkin akan keluar karena merasa saya nggak akan berkembang di sini gitu. Tapi kalau kita solid, kita bisa ngajak yang kurang berkembang untuk berkembang bareng-bareng gitu. Jadi keep solid, itu yang paling penting. Oke, gitu ya teman-teman choir yang nanti nonton video ini. Pesan dari Kak Yudi, keep solid. Oke Kak, terima kasih ya Kak buat waktunya 40 menit lebih. Sama-sama. Ngobrol bareng kita. Sehat terus Kak di kondisi pandemi kayak gini. Sehat terus semua. Ya. Amin. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Kak.